Oh iya, mungkin ya yang lama-lama kan belum yang ntar bisa dihapus. Ya insya Allah tema temanya kan tentang belajar akidah melalui dakwah gitu ya, tentang learning akidah through dakwah. Nah, ini materi baru tadi Evan agak telat juga nyelesain materi ini. Kurang lebih tiga agendanya itu ya. Kenapa sih dakwah? Apa sih kita samakan persepsi? Terus akidah itu penting nggak sih belajar akidah? Akidah itu penting nggak? Kemudian kalau kita ditanya sama non Muslim, ditanya sama keluarga kita, anak kita yang mungkin nanti bergaul dengan teman-teman yang non Muslim, ditanya tentang Islam, ditanya tentang kenapa sih kita sholat? Itu sebenarnya kita gimana sih kita jelasin ke keluarga kita, terutama dari keluarga ya. Mungkin kalau untuk apa mengajak tetangga non Muslim apa sampai untuk Islam, untuk apa, untuk embrace Islam gitu ya, untuk convert ke Islam, mungkin kita banyak mikir, itu terlalu jauh lah, itu bukan misalnya, itu bukan biar orang lain gitu misalnya kan. Ada yang mungkin ada persepsi seperti itu, tapi minimal kita mulai dari keluarga sendiri itu seperti apa. Dan terakhir insya Allah conclusionnya. Mudah-mudahan sekitar 30 menit ya. Yang pertama insya Allah tentang dakwah ya. Dakwah tadi yang kata Ustaz Sandy, dakwah itu apa tadi? Ustaz Sandy bilang menyampaikan gitu ya. Nah, kalau dakwah jadi Al-Quran banyak disebutkan gitu ya. Beberapa artinya misalnya apa to call ya, untuk mengajak, untuk us, untuk invite. Kalau kita ngajak ya, kita invite, undangan kan misalnya kita mau ngajak barbecue misalnya, mau ngajak barbecue di ISC kan, kalau kita bilang ke orang besok datang ya gitu, nah itu kan bukan invite. Jadi by default invite itu berarti by default itu bukan debat, bukan berantem gitu, bukan fight, bukan menyalahkan orang. Oh itu enggak gitu. Invite itu bukan kayak gitu. Kita mengundang orang barbecue kan kita pasti baik-baik, bikin flyer dan sebagainya. Nah itu tentang dakwah secara garis besar. Dan Rasulullah ini ya, Rasulullah SAW ini hadis yang barang siapa yang mengajak kepada kebaikan ya, maka ini salah satunya, mungkin banyak yang kalau dari teman-teman di dakwah tuh apa sih virtue-nya atau fadilahnya berdakwah itu. Kalau sampai orang yang melakukan kebaikan, apalagi orang yang dia mau sampai masuk Islam, maka mudah-mudahan amal ibadah yang dilakukannya itu menjadi pahala yang mengajaknya gitu ya, yang mengajaknya. Kemudian ini sebenarnya lebih ke dalil-dalil mengenai dakwah ya. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku gitu ya. Ad'u ilallah, ad'u sama kan kata-kata ad'u dakwah sama dari akar kata untuk call to Allah, untuk kembali ke Allah ya. Dan juga ini waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah yang qaulan perkataan yang lebih baik dibanding daripada orang yang berdakwah, yang menginvite ke menuju Allah. Dan yang terakhir ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran wa anfusahum wa ahlikum naran. Wahai orang yang beriman ya, wahai orang yang beriman, jagalah peliharalah ya keluargamu dari api neraka ya. Dan yang bahan bakarnya adalah manusia, annas wal hijarah, dan stone, batu-batu. Jadi mungkin kalau ada yang sempat mikir dakwah tuh harus pikirnya dakwah tuh ke street gitu ya, ke banyak persepsinya itu, tapi kita mulai dari keluarga sendiri, bahkan mulai dari kita sendiri, Mungkin
keluarga kita ada yang masih belum sholat misalnya, belum pakai, kalau yang perempuan mungkin sudah balik tapi belum mau pakai hijab dan seterusnya ya. Dari keluarga dulu. Dan sedikit untuk dakwah bukan kan tadi ya call to Allah. Jadi bukan menuruti ego kita, bukan kita call ke syekh kita, ke organisasi tertentu. Organisasi kita bisa pindah-pindah kemana-mana ya, tapi tetap call ke Allah. Kenapa? Kita organisasi Iya boleh. koalisi nggak apa-apa. Koalisi nggak apa-apa. Boleh ke Gerindra, boleh ke. Penting tujuannya ini. Ngomong sih sama mana nih? Lagi pusing karpet ya, panas sendiri. Kemudian juga tujuan ya dakwah ya tadi pastinya ya lillahi ta'ala, tapi kita ingin gimana jadi muslim yang lebih baik, hubungan dengan Allah lebih baik, bagaimana belajar Islam melalui dakwah itu, bahkan kita banyak bisa belajar gitu ya. Banyak bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan, bahkan anak kita, kalau anak kita nanya kan di sini mungkin anak kita banyak yang kritis, lebih berpikir kritis, banyak nanya, kalau kita jelasin, kita kenalkan Allah, mungkin anak kita kalau kritis nanya mana Allah, nggak kelihatan, gimana cara kita jawabnya, gitu kan. Itu dakwah ke keluarga sendiri ya, mulai dari keluarga sendiri. Kemudian akidah, nah kenapa hubungannya erat ya, menurut dakwah dengan akidah ini cukup erat gitu ya. Pertama kali Rasulullah SAW itu berdakwah akidah dulu, dan ada hadis perkataan sahabat, lupa dari Jundub atau siapa yang bilang, yang berkata kepada ada tabiin yang bertanya, kenapa sih kok tabiin ini nggak bisa sehebat para sahabat gitu, nggak bisa hebat para sahabat. Kemudian dijawab, dahulu Rasulullah SAW itu mengajarkan iman dulu sebelum Al-Quran gitu. Jadi akidahnya tuh kuat dulu sebelum yang lainnya. Wallahu a'lam. Ustaz Doni pernah dengar itu ya? Nah lupa siapa periwayatnya detailnya. Itu terus kalau bahasa Inggris ini mungkin referensi aja. Kalau bahasa Inggris kan akidah, creed, belief, iman, faith ya. Creed itu kalau bahasa Inggris confession, symbol, statement of faith. Ini ya beberapa kitab-kitab akidah kan ada yang istilah tauhid, usuluddin, iman, fikih al-akbar. Intinya adalah akidah, sesuatu yang mengikat apa yang kita percaya, what we believe sebagai seorang muslim. Dan terus memang penting gitu. Apakah penting nggak sih akidah itu ya? Kita belajar akidah kan penting nggak sih? Kalau kita tahu kalau Islam, Muslim, rukun Islam yang pertama rukun Islam syahadah. Syahadah itu berhubungan dengan akidah. Syahadah itu berhubungan dengan akidah. Jadi kalau orang, misalnya teman kita non Muslim mau masuk Islam, berarti dia akidahnya itu harus menuju Islam gitu, harus akidahnya kuat menuju Islam, baru dia bisa sampai terakhir, sampai syahadah gitu ya. Bahkan mengenai percaya Tuhan, percaya Allah itu Tuhan itu satu, Allah itu satu, itu kan akidah. Dan itu yang pertama kali kalau orang non Muslim itu tertarik dengan Islam, mau masuk Islam, bukan ya, mungkin salah satunya misalnya gara-gara dengar ayat
Quran dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya adalah akidah. Dan kalau sampai kita mau jelasin ke orang non muslim atau ke keluarga kita, berarti yang pertama adalah akidah. Terus rukun iman, lagi-lagi akidah ya. Believe in Allah dan sebagainya. Quran dan hadis itu banyak akidah. Seseorang bisa keluar dari Islam itu terkait akidahnya. Bisa keluar dari Islam karena misalnya syirik dan sebagainya. Itu lagi-lagi terkait akidah. Bisa masuk, yang bisa membedakan orang masuk Islam, keluar Islam itu dari akidahnya. Dan yang tadi dakwah itu berhubungan dengan akidah. Jadi untuk tahu mengenal Allah itu ya dengan belajar akidah gitu ya. Belajar akidah ya, mungkin kita kalau kita ya mungkin saya misalnya saya Islamnya Islam warisan gitu ya. Islam warisan karena orang tua Islam warisan. Kalau kita berharap misalnya keluarga kita, anak kita besar di sini dari hanya Islam warisan, apakah akidahnya bisa bertahan gitu. Apakah akidahnya bisa bertahan? Dan juga mungkin kalau mulai masuk ke diskusi dakwah atau diskusi dengan orang non muslim ataupun keluarga kita mungkin yang masih belajar Islam. Sebenarnya kalau kita hanya Q&A, hanya jawab, misalnya bertanya, kenapa sih muslim pakai hijab? Kenapa muslim sholat 5 waktu? Kenapa nggak boleh makan babi dan sebagainya? Itu menurut apa yang saya pelajari, yang para ustadz yang di field dakwah itu share, kalau hanya jawab gitu aja, itu sebenarnya nanti nggak berguna. Maksudnya dalam arti udah dijawab terus belum tentu yang bertanya itu puas. Tanya lagi yang lain. Udah jawab ini, tanya lagi yang lain, terus tanya yang lain. Jadi ini makanya ada gambar muter-muter aja terus. Tanya, jawab itu. Tapi jadinya ya sebenarnya kita nggak ngelit discussion itu. Jadi kita cuma jawab aja, muter-muter, kita nggak mengajak, kita tidak call to Allah, kita tidak berdakwah, jadinya hanya menjawab seperti itu aja. Tapi yang lebih tepat gitu ya secara metode, beberapa metode adalah gimana sih kita introduce Islam, menjelaskan secara singkat Islam tuh apa supaya dia tuh bisa masuk ke kacamata kita, baru bisa ngerti, oh itu loh kenapa misalnya perempuan pakai hijab, oh kenapa nggak boleh minum alkohol. Dia harus ngerti dulu konsep Islam secara garis besar tuh gimana. Jadi ya bahwa Islam itu percaya kalau ada God exists, ada tauhid ya, Tuhan itu satu, tauhid. Kemudian baru setelah dari konsep bahwa adanya God, itu kan kalau ateis ya mulai dari situ dulu. Percuma kalau orang ateis kita jawab kenapa kayak perempuan pakai hijab, tapi dia sendiri nggak percaya sama Tuhan ya, buat apa panjang lebar nggak jelasin, dia adanya yang lain nggak, menghabiskan waktu yang mungkin kurang berguna gitu. Jadi contohnya ya, misalnya ini ada contoh, fotonya nggak usah dilihat lama-lama. Ini contoh aja. Misalnya, ntar mukanya dikaburin. Itu paling pojok. Yang gini burem ya. Jauh itu jelas. Begini, saya belok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanyanya boleh sekarang apa nunggu nanti nih? Lihat foto ini. Ntar mungkin nanti insya Allah. Ada tuh namanya dada. Alamat di share. Insya Allah kalau mau ditulis di chat dulu kalau mau, ntar dibaca. Tapi kalau nanya langsung mungkin ntar ya, biar tuntas dulu materinya. Insya Allah.
Jadi misalnya contohnya ini ya, Olivia itu nama common nama common di QI ya. Misalnya nanya, kenapa pakai hijab gitu ya? Atau kalau laki-laki, kenapa sih kamu sholat terus 5 waktu tiap duhur kok sholat gitu ya? Nah terus ya ini dijawabnya seperti kita jawab ya, oh iya emang saya ngerti kalau di sini contohnya hijab ya, paham kenapa sih kalau orang pakai hijab pasti nganggapnya kan panas gitu ya, panas, terus appreciate dulu kenapa udah bertanya. Terus yang tadi itu, jadi kalau sebelum supaya kamu bisa appreciate kenapa saya pakai hijab atau kenapa saya sholat gitu ya misalnya, itu harus jelasin, kita harus kayak kamu boleh nggak minta waktunya 5 menit untuk menjelaskan konsep agama Islam supaya kamu tuh bisa masuk ke pakai kacamata saya lah gitu. Jadi kalau udah orangnya ini, kalau mungkin kalau non muslim ya, kalau orangnya udah mau dia meluangkan waktu, nah itu kan baru ada kesempatan kita untuk berdakwah tadi gitu. Jadi kalau kita cuma jawab oh ya karena misalnya hijab karena ya mungkin analogi kalau permen loli nggak pakai ya, itu cuma jawab aja tapi ujung-ujungnya belum tentu dia mengenal Islam, belum tentu kita mengenalkan Islam. Terus jadi gimana cara menjelaskan Islam gitu ya supaya satu frekuensi dulu gitu ya. Jadi ini ada ini juga dari, kalau pernah lihat Ustadz Abdurrahim Green, dulunya Kristen ya, Kristen yang kuat, terus dia pindah Islam, terus bikin organisasi yang terutama untuk membantu new Muslim. Jadi organisasinya banyak yang untuk seperti ini, untuk ngejelasin Islam kepada non Muslim, menjelaskan konsep Islam ke new Muslim, juga ada kayak mentoring gitu, yang online ada juga. Pengalamannya beliau tuh seperti itu, dulu dakwah di Hyde Park di UK. Awalnya seperti tadi, Hyde Park di UK awalnya kayak tadi, nanya kenapa sih Islam nggak boleh minum alkohol, kasih dalil apa, ini nggak selesai gitu, nggak ada. Akhirnya ya orang nggak terlalu mengenal Islam, sampai akhirnya dia dapat nasihat beberapa orang dan bikin seperti systematic approach lah, pakai ada frameworknya. Jadi kalau pakai framework itu tahu kita mau ngomong apa, setelah ini apa, ngomongnya apa dulu, jadi terplanning gitu ya kalau kita mau bahas, mau ngomong gitu ya, mau ngejelasin Islam. Dan apa yang pertama mulai dari akidah, mulai dari akidah bahwa tentang percaya dengan percaya dengan God enggak gitu ya. Terus setelah itu baru tauhid gitu, bahwa tentang tauhidnya ya mulai dari akidah, atau secara garis besar frameworknya dia namanya GOREP gitu. GOREP, God existence, oneness, revelations, Al-Quran, wahyu ya. Afterlife, atau kalau afterlife nggak mau terlalu dibahas, dan yang terakhir tentang prophethood, tentang messengers, tentang nabi gitu ya. Jadi frameworknya tuh mulai dari situ dulu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya tentang kenapa Nabi Muhammad SAW begini di hadis begini, ya balik lagi, percaya dengan Tuhan nggak, percaya dengan Allah nggak, percaya Tuhan itu satu atau nggak percaya. Kalau itunya aja belum sama, kayak percuma gitu ngebahas yang lain. Mending dari awal dulu supaya bisa masuk konsepnya. Dan mungkin ini sedikit aja ya, kayak kalau misalnya tentang yang awal itu, ini juga mungkin termasuk anak kita gitu ya. Misalnya anak kita itu percaya nggak sih bahwa Allah itu ada, percaya dengan Tuhan nggak gitu. Apakah ada
atau ragu gitu ya, atau ragu, percaya atau masih ragu. Jangan sampai misalnya anak kita disuruh ngaji-ngaji ternyata hatinya masih ragu, nggak percaya bahwa Allah itu ya belum percaya dengan God gitu ya, karena mungkin misalnya sholat karena takut aja sama kita karena kita suruh, tapi bukan percaya karena itu ada perintah dari Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Misalnya belum akidahnya belum sampai situ ya, mungkin hanya menjalankan karena perintah kita aja ya Allah. Mengenai biasanya conversationsnya misalnya kalau tentang Allah itu ada atau enggak, misalnya tentang kalau ditanya manusia, universe itu bisa diciptakan tuh seperti apa sih menurut kamu gitu, menurut anak kita atau menurut orang yang kita ajak ngobrol, menurut kamu gimana sih universe itu diciptakan, manusia itu diciptakan. Terus ya ntar kita misalnya bisa kita jelasin bahwa ada beberapa kemungkinan, misalnya kemungkinannya dibuat self created atau dari nggak ada atau ada, terus ntar bisa diajak diskusi yang masuk akal tuh yang mana, yang masuk akal tuh, dan beberapa 4 poin nih misalnya, yaitu yang diciptakan dari sesuatu yang tidak diciptakan, dan itu sudah Allah sebutkan di Al-Quran. Apakah mereka am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun, apakah, dan seterusnya. Jadi apakah mereka itu, manusia itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, atau mereka menciptakan sendiri, mereka yang menciptakan langit dan dunia, tapi sebenarnya mereka itu nggak yakin, termasuk orang ateis dan sebagainya itu nggak yakin. Bahkan orang ateis juga, yang ateis, ini mungkin beberapa referensi ya, buku, ada bukunya Hamzah Sortis, ada ini bukunya orang Kristen juga masih tentang God gitu ya, tentang God. Jadi kalau orang Kristen itu sebenarnya udah percaya Tuhan, tinggal oneness-nya aja gitu ya. Dan kalau diperhatiin sebenarnya ya, ini beberapa research gitu ya, ateis itu jadi ateis karena mereka mencari konsep God itu hanya ngelihat ke Bible, yang mungkin ya Bible Trinity apa nggak masuk akal atau bingung. Jadi ini nggak masuk akal, teori God ini nggak masuk akal. Mungkin belum pernah membaca Al-Quran atau pernah mengalami musibah yang waktu lagi kecil, terus masa Tuhan berbuat seperti ini sih, belum tahu, belum mengenal Allah, belum mengenal takdir dan sebagainya. Rata-rata itu jadi, dan sebenarnya kayak bisa dibilang tidak ada yang kayak 100% ateis yang benar-benar dalam hatinya itu fitrahnya nggak percaya Tuhan. Ini beberapa ya kalau misalnya. Nah, sama ini ada, kalau di filosofi itu ada istilah absolute statement. Di absolute statement tuh misalnya tidak ada gitu ya. Misalnya di sini contohnya, tidak ada orang, tidak ada siapapun di masjid, di IIC misalnya. Nggak ada siapapun di masjid, itu kan absolute statement. Kalau kita mau bilang absolute statement, berarti kita harus research, harus keliling masjid, kita cari ke kamar mandi, misalnya Ustadz Mumu nggak ada di masjid, nah jangan-jangan di belakang ternyata lagi ngangkat meja apa gitu ya misalnya. Kan kita harus keliling, benar-benar keliling sampai kita tahu semua gitu. Jadi absolute statement itu lebih susah dibanding misalnya bahwa ada orang di IIC. Nah, termasuk juga kalau dibilang there is no God, itu berarti harus cari tahu semua bukti bahwa memang udah keliling-keliling, udah cari baca semua. Jadi kalau ada orang ateis, dia bilang saya ateis, udah pernah baca Al-Quran belum? Berarti belum pernah research, belum benar-benar ateis lah gitu, belum pernah research, masih ateis bohong-bohongan lah gitu. Jadi karena ya udah pernah baca Taurat belum, udah pernah baca Bible belum, udah pernah baca Quran belum. Nah baru kalau udah baca semua baru berhak lah gitu kok. Kalau mau ada dispute gitu ya. Jadi
Jadi pertama itu yaitu konsepnya itu kalau kita jelasin Islam mulai dari God existence, terus baru ke ini mungkin insyaallah nah skip aja, ntar insyaallah share slide-nya tentang tauhid ya. Karena kan kalau God banyak nanti perang gitu ya, kayak yang Greek mitologi God banyak ya, kalau God banyak kan perang gitu. Gitu ya, dan lain-lain. Terus revelations, wahyu. Kenapa sih diperlukan wahyu gitu? Kenapa perlu Allah tuh perlu menyampaikan sesuatu ke manusia? Gitu. Ya kayak salah satunya ya kebutuhan juga. Manusia diciptakan lapar, ada makanan, ya. Diciptakan lapar, ada paradise, gitu ya. Ya. Bukannya itu sensasional. Dakwah kan calling to Allah, calling to paradise gitu ya. Orang paradise tahu itu bisa. Panggil lagi. Pesan sponsor. Ya kebetulan ya tadi wahyu revelations tuh ya salah satunya kebutuhan semua yang diciptakan itu ada gunanya, ada fungsinya. Kalau manusia aja kita menciptakan sesuatu pasti ada fungsinya. Dan kalau ditanya manusia itu diciptakan untuk apa, berarti kan harus tahu langsung dari yang penciptanya. Sang penciptanya cara ngomongnya gimana ya? Melalui wahyu. Melalui revelation. Jadi tentang purpose of life gitu ya. Makanya banyak juga kalau dakwah kalau dengan orang non muslim biasanya ini conversation untuk initiate conversationnya tentang purpose of life gitu ya. Tentang purpose of life, tentang kenapa sih kita diciptakan. Dan juga yang terakhir tentang prophethood, tentang prophethood kayak kenapa Allah itu nggak langsung ngomong ke semua orang gitu ya, nggak langsung aja ngomong ke semua orang gitu ya. Langsung ngomong ke semua orang, berarti kalau ngomong langsung ke semua orang bisa bilang saya dapat wahyu begini semua orang bisa asal ngomong gitu ya. Bahkan sampai sekarang aja masih ada yang bilang saya nabi gini dapat dan sebagainya gitu ya. Dibanding coba kalau misalnya kalau kita ajak berpikir gitu ya, gimana itu dibanding dengan kalau Allah itu hanya menyampaikan wahyunya itu ke orang-orang yang dipercaya, yaitu lewat messengersnya. Jadi messengersnya yang orang yang percaya, yang amanah dan sebagainya. Dan itu kan baru bisa kita lihat bahwa itu semua ada sifat-sifatnya di Rasulullah SAW. Dari situ baru mungkin jadi masuk akal itu semua ini bisa klop gitu ya konsepnya. Ya kurang lebih sebenarnya itu bagaimana contoh kalau kita mau mengenalkan Islam tidak hanya ke non muslim tapi ke anak kita, ke keluarga kita ya mungkin walaupun Islam gitu ya, mungkin bisa ditanya sebenarnya percaya nggak sih dengan Tuhan, kalau ajak diskusi santai gitu ya tentang Tuhan itu, tentang God itu apa sih yang dia percaya, atau bahkan orang Kristen memang benar masuk akal nggak menurut dia kalau yang Trinity itu gimana sih menurut dia, masuk akal nggak gitu. Kalau dibanding yang Tuhan itu cuma satu, lebih masuk akal yang mana ya, itu banyak diskusi atau ya banyak di internet materi soal itu. Intinya dakwah kita menyampaikan Islam gitu ya, menyampaikan Islam. Kalau materi sih terus skip aja. Apa tadi? Karena mungkin skip ya. Yang afterlife skip tadi. Memang di skip. Emang di skip. Skip. Memang itu kadang-kadang mungkin memang ada nggak masukin materinya karena memang dari Abdul Rahim Green sendiri kadang masukin A sebagai afterlife, jadi
setelah Penting goreng itu lah udah. ya atau jadi N gitu. Tapi intinya konsep secara garis besar cara menjelaskan tuh gitu dari tentang God existence dulu. Kalau cuma jawab-jawab ya nggak inilah nggak ya kurang efektif. Ya, intinya mungkin waktu juga ya. Nah, intinya intinya ya mulai dari keluarga kita sendiri, orang-orang yang bisa menuntut kita nanti di akhirat, ya, istri kita, anak kita, keluarga kita, orang tua, orang-orang yang bisa menuntut kita, yang jangan kita ngaji sendiri gitu, kita udah tahu yang benar tapi kita tidak sampaikan gitu ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh pengen nggak, jangan pikirannya kayak mau pengen kayak Zakir Naik dan sebagainya, itu mungkin terlalu jauh ya. Terlalu jauh ya, mulai dari keluarga sendiri. Dari keluarga sendiri termasuk tetangga juga ya, tetangga atau teman dekat, yang kita punya teman dekat, jangan sampai kita punya teman dekat banget tapi nggak pernah ngebahas tentang Islam sama sekali gitu ya. Karena kan ya dakwah itu yang tadi mengajak kepada kebaikan, mengundang gitu ya. Kalau kita anggapnya apa ya, misalnya analogi, misalnya kita misalnya ada dua perusahaan A sama perusahaan B. Perusahaan A kita tahu di situ bagus, gajinya bagus, bosnya enak dan segala macam. Perusahaan B di situ tahu misalnya jelek lah, atau gaji sering telat, suka dipotong dan segala macam. Terus kita sama teman-teman kita atau sama keluarga misalnya ngelamar kerja, kalau kita udah tahu yang bagus mana, pasti kan kita sayang sama mereka, kita akan invite ke menuju yang baik gitu ya. Jadi ya mungkin kita teman-teman kita sih. Oh, paradise. Udah 2% sponsor nih. Ya, itu terus apa lagi? Terus juga sering banyak dengar, terutama kalau kajian-kajian yang di UK, di US itu ya, itu encourage untuk keluarga kita tuh untuk mikir, untuk berpikir ya. Kayak kalau bisa jangan hanya seputar doktrin aja gitu, jangan. Pokoknya kalau Islam harus sholat 5 waktu deh. Gitu. Pokoknya harus puasa Ramadan gitu. Tapi dia belum akidahnya tuh belum benar-benar kuat, maksudnya misalnya belum percaya Tuhan atau belum percaya bahwa Al-Qur'an itu ya wahyu, words of Allah, belum yakin itu kan, maka dia juga melakukan sholat dan sebagainya setengah-setengah, cuma ngikutin perkataan kita aja gitu ya. Dan juga buat plan gitu ya, kalau kita mau mulai dari keluarga kita, targetnya siapa, misalnya adik sendiri atau kakak atau istri atau anak, buat plan mulai dari yang terdekat yang tadi ya, siapa kira-kira yang nanti ada potensi menuntut kita di akhirat nanti ya. Dan juga yang tadi ayat yang tadi bahwa jagalah, kata hari 6, jagalah keluarga dari api neraka ya. Ya mungkin kurang lebih itu aja. Kalau misalnya mudah-mudahan, mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, ada yang kurang, ada yang salah ya. Mudah-mudahan bisa apa yang kita pelajari ini bisa menjadi amal yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita, dan juga ya mudah-mudahan semoga Allah senantiasa menjaga akidah kita, menjaga akidah keluarga kita ya, terutama di negara non muslim ini. Kalau misalnya ini juga pesan sponsor nih, kalau mau yang lebih detail itu ada kayak course-nya gitu, kalau mau ngadain di sini itu, kalau mau lebih detail yang tadi lebih detail, kalau mau diadain bisa, tapi kalau mau cari materi sendiri juga insya Allah banyak. Kenapa?
Mungkin ya bisa, mungkin Ana sama dibantu teman-teman yang lain lah. Ya mungkin bahasa Inggris kali ya kalau. Insya Allah itu aja mungkin dari Ana. Kalau mau ada diskusi, silahkan. Boleh tanya ya? Yes. Ustadz Bayu, saya mau tanya nih, kan gini, tadi kan kita bicara akidah. Kalau akidah antara Islam dan, maksudnya Muslim dan non-Muslim itu jelas. Misalnya pertama adanya Tuhan, yang non-Muslim, ada ateis bilang tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan itu satu. Nah, non-Muslim juga bilang ada yang Trinitas dan segala macam. Nah, maksud pertanyaan saya adalah sebenarnya dalam Islam itu yang pokok akidah itu yang bisa menyamakan, yang paling penting itu apa sebenarnya? Karena gini, kalau kita bicara akidah kan luas. Iya. Misalnya gini, akidahnya Ustadz Muh misalnya sama orang NU kan beda akidah, agak sedikit beda gitu. Nah, misalnya contohnya misalnya tempat. Akidah Ustadz Muh itu Allah itu di atas ars. Kalau NU nggak ada tempat gitu. Itu mana satu contoh. Nah, belum lagi nanti akidah Syiah. Kan? Nah, sebenarnya ada lagi nanti Maturidiyah. Nah, itu kan kalau masing-masing dari kacamata NU itu pasti bilang yang ini yang benar gitu. Sementara yang ini dari Ustadz Muh yang ini yang benar kata akidah Ustadz Muh dan kelompoknya gitu kan. Nah, itu sebenarnya batasnya itu yang mana? Maksudnya gini loh. Pokoknya kalau akidah ini udah pas, pokoknya ini udah masuk Islam gitu. Yang lain-lain itu udahlah, nggak usah diperdebatkan gitu loh. Karena kan itu kan bisa jadi timbul perpecahan kan yang kayak gitu. Dan kita juga bisa salah gitu. Jangan kita ikut yang ini ternyata ini yang salah. Sekarang yang paling lurus itu yang gimana gitu, yang di dalam akidah Islam gitu loh. Masya Allah. Jazakallah khair. Pertanyaannya bagus sih. Jadi ini sebenarnya masuk juga ke materi belajar yang fardu ain itu apa aja. Belajar yang fardu ain itu nanti ada belajar fardu ain salah satunya akidah. Belajar fardu ain akidah itu yang apa? Minimal itu yang dengan itu seseorang itu keimanannya sah atau tidak sah. Sah atau tidak sah itu dari mana? Yang dari rukun iman tadi. Dari rukun iman. Jadi kalau udah masalah Allah di mana itu sebenarnya masuk Allahu alam yang pernah dijelaskan karena dari beberapa guru itu masuk ke furu masuk ke cabang. Jadi enggak, kalau masalah misalnya yang detail sampai itu nggak perlu tahu gitu. Maksudnya kalau untuk orang awam tuh nggak harus mendalami, imannya udah sah gitu. Kalau dia udah percaya ada Tuhan, kalau dia percaya ada Tuhan yang di Al-Quran dikabarkan oleh Allah seperti apa, itu udah sah gitu kan. Nggak, kalau masalah detail tafsir segala macam sebenarnya nggak perlu tahu perinciannya, itu nggak apa-apa. Jadi akidah yang sah atau tidaknya keimanan seseorang itu tergantung kepada itu. Jadi kalau untuk perincian, wallahu alam yang pernah dijelaskan karena itu bukan fardu ain. Iya, jadi fokusnya yang pokoknya aja ya. Kalau yang cabang-cabang, cuman kalau Syiah juga rukun imannya kan beda. Ya kalau rukun imannya beda berarti kan nah, mana yang benar gitu loh. Dia Islam kan juga luar. Kan? Kalau rukun imannya bukan dari yang 6 antum minabillahi wa malaikati wal kutubihi, bukan yang itu berarti kan udah lain. Ada dia juga ada malaikat juga, ada nabi juga, ada kitab, cuma ada tambahan dia. Iya. Oke, kalau gitu jadi kita yang pokok aja ya kalau masalah. Kalau dari NU sendiri bilang bahwa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bid'ah, itu nggak benar itu kalau kata orang NU ya, Asy'ariyah itu salah gitu. Siapa? Sekarang yang wujud kidam bata, wujud kidam bakau yang sampai berapa? 19 atau berapa? Kalau kata kelompok yang sebelah juga itu beda gitu. Iya, wallahu alam. Mungkin itu perlu kali ya. Oke. Iya, yang Anda pernah dijelaskan
kepada anak juga mengenal Allah gitu kan, mengenal tauhid, mengenal Allah itu apa yang lebih mudah gitu ya, pakai metode. Ada yang metodenya dengan rububiyah, uluhiyah. Ada juga yang metodenya dengan yang tadi wujud kidam bako, itu metode apa masalah kalau alam yang pernah dijelaskan karena adalah itu beda metode aja. Tapi intinya ya intinya sama, kecuali kalau mungkin kalau udah masalah tafsir yang nanti tafsirnya beda, nah itu udah perincian lah ya. Enggak sebenarnya kita membahas panjang detail itu iman kita bertambah atau berkurang enggak gitu kan. Jadi jangan sampai misalnya kita panjang lebar membahas sesuatu yang apalagi yang gaib, yang nggak jelas, terus waktu kita habis tapi amal kita nggak bertambah, iman kita nggak bertambah, ya untuk apa gitu ya, wallahu alam. Mungkin kalau ada yang lain, ada yang mau ditambahkan. Oke, makasih. Jadi salah satu hikmahnya kita bisa membedakan mana usul mana furu, gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan orang anggap semua akidah itu usul, itu bahaya. Iya. Karena beda dikit. Iya. Cuma kalau bisa kita paham mana usul mana furu, jadinya itu paham, oh ini masalah furu kok, nggak usah diperbesarkan. Iya. Kalau masalah usul baru masalah usul ya. Jadi kalau misalkan anggap semua hal itu adalah semua akidah itu usul, itu bahaya. Jadi orang beda dikit masalah akidah, keluar Islam. Oke. Nah kayaknya penting tuh Ustadz tuh, next time mungkin buat saya tuh penting yang termasuk pokok itu yang apa aja gitu. Jadi kita punya koridor di luar ini, yaitu sebenarnya cuman furu gitu, bukan. Jadi ya udah nggak perlu diperdebatkan. Biar kita sama-sama enak gitu, apalagi ntar di okla jadi damai kan. Betul. Hari masih satu, para guru. Kalau ada dua, ada itu, ada bunga kan? Bukan tuh Bandung. Start yang. Emang dunia ini emang tempatnya sendagurau emang. Tidak perlu lama ya. Ada lagi mau diskusi? Ada lagi yang mau diskusikan atau tadi kira-kira kebayang nggak secara garis besar konsepnya itu ya? Itu tadi yang soal afterlife itu belum dapat. Iya, afterlife itu diskusi yang materi yang cukup susah juga mungkin ya, karena jarang dibahas juga. Kalau perkataan gini soal afterlife, karena ada bilang bagaimana kasusnya kalau kita udah meyakini ada afterlife, tapi nanti udah meninggal nggak ada apa-apa. Terus ada yang saya baca sendiri. Yeah. Dan itu nggak lebih buruk dibandingkan kita nggak meyakini ada afterlife, itu ada afterlife. Iya. Gimana? Nanti nggak? Iya. Perbandingan, bagaimana kalau kamu sekarang meyakini ada afterlife, tapi ketika meninggal ternyata nggak ada afterlife. Terus, nah iya, gimana kasusnya kan? Terus yang jawab bilang itu nggak lebih buruk dibandingkan orang yang nggak percaya adanya afterlife, tapi ternyata ada afterlife. Kalau yang percaya Ternyata ada afterlife. Ya itu juga banyak sering diskusi biasanya diajak diskusi dengan orang ateis tuh, kamu percaya setelah meninggal tuh kemana sih gitu kan? Terus ya kalau kamu misalnya menjalankan gimana kalau ternyata ada afterlife, gimana kalau ternyata Allah tuh ada gitu, ya kan kamu nggak ada ruginya, nggak sholat segala macam, kalau nanti toh tiba-tiba nggak ada afterlife, nggak ada ruginya dibanding kamu nggak ngelakuin apa-apa, rugi gitu. Kalau itu kata argumentasinya Ahmad logika Dedat, gitu. Iya. itu kata Ahmad Dedat gitu. Oh, kata Ahmad Dedat Dedat, gitu. Ya. Ahmad Dedat. Itu Ahmad Dedat yang bilang begitu tuh, pernah tuh dia. Beliau diskusi bilang gitu. Ya. Ngambil goretnya dari Abdurrahim gitu. Ya. Kalau prinsip kita itu membawa ke akidah dan membawa orang itu sama kacamata dengan kita, kalau bersama.
sama dengan prinsip orang Kristen. Masuk orang Kristen dia bisa juga. Lu harus percaya dulu apa yang gua percayain, baru bisa jelasin. Iya, dia juga begitu. Iya, dia juga begitu. Dia akan Dia juga begitu. Dia yang begitu ya. Metodenya dia begitu juga. Kalau kita adu kuat, kita adu kuat argumen. Ada kuat argumen. Tapi metode sama. Itu sama. Itu sama. Cuman ke oneness-nya itu ya. Iya. Memang kalau Perbedaan kita yang menjadikan kita kuat sama orang lain itu argumen. Enggak, maksudnya semua orang percaya Tuhan. Kalau kamu agama membawa kepada Tuhan kan, contohnya lah. Walaupun Buddha katanya agnostik lah ibaratnya kan. Cuma kita itu Tuhan kita itu unik. Satu tidak berbagi. Iya. Beda sama orang-orang yang di luar Islam. Di luar Islam itu ada Tuhan, kemudian ada sesuatu yang apa namanya kekuatan yang seimbang seperti Tuhan. Walaupun Tuhan yang disebutkan Maha Pencipta menurut dia satu. Seperti contohnya Hindu. Hindu bilang Tuhan Pencipta satu. Yang lainnya Tuhan perusak, ya kan? Tuhan pembagi rezeki. Itu beda gitu. Nah, Wisnu sama Siwa rusak, rusak. Ini membagi rezeki. Karena buat dia sama dengan Zoroastrian. Zoroastrian percaya Tuhan dua. Satu Tuhan pencipta dan Tuhan pembuat perusak. Karena buat dia nggak make sense. Buat orang bule pun nggak make sense. Karena pernah dialog panjang. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan itu merusak? Menurut dia. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan itu menghukum? Menurut dia nggak make sense. Karena Tuhan itu harus merciful. Harus cuma baik-baik aja. Yang namanya Tuhan itu baik. Dia nggak lihat bahwa suatu hikmah apa Tuhan itu berbuat kerusakan, ada hikmahnya apa? Contohnya ada pencipta alam, orang buta misalnya. Kalau kita bilang orang buta, Allah yang menciptakan buta kan? Ya kan? Menurut kita Allah punya hikmah di balik itu, gitu. Menurut kita. Tapi menurut mereka itu suatu hal yang tidak adil, sedangkan Tuhan itu adil. Nah, itu karena mereka melihat dari segi tadi. Maka dalam Islam itu ada akhirat. Akhirat inilah ketika manusia itu akan mendapatkan keadilan. Di mana orang buta dengan orang melek ini sama-sama akan mendapatkan pahala yang dia perbuat itu gitu. Maksudnya kalau kamu kata Rasulullah SAW, kalau kamu ikhlas dengan apa yang Allah berikan walaupun kamu buta atau sakit apapun, maka kamu akan mendapatkan pahala. Yang orang tidak buta mendapatkan dia berusaha dengan amal soleh dia gitu. Semua itu adil, keadilan itu akan ada afterlife. Nah, di dunia ini tidak ada keadilan. Kenapa tidak ada keadilan? Karena Allah menjadikan kita khalifah. Kitalah yang mengatur, tapi kita tidak berbuat adil. Karena kita tidak berbuat adil, maka dunia ini tidak ada keadilan, gitu. Karena kita dikasih responsibel oleh Allah. Kalau di surat yang lain, Fir'aun juga bilang, hari ini kita punya kekuatan. Sekarang kekuatan ada di tangan kita, ada Fir'aun, gitu. Makanya Fir'aun itu nggak percaya ada dalam surah apa waktu itu, yang dia lagi conversation sama Nabi Musa. Dia bilang kekuatan lagi ada di tangan kita. Dan Allah pun bilang manusia itu diciptakan dengan ajal. Ajal itu batas waktu. Kita tuh dikasih powerful oleh Allah untuk mengatur diri kita sendiri sebagai khalifah. Nah, itu yang harus dijelaskan sama mereka bahwa sekarang kamu dikasih wewenang untuk memutuskan kemana kamu akan mengambil langkah gitu. Kamu mau baik atau buruk, tapi keadilan ada di tangan Tuhan. Kapan? Nanti setelah itu yang makanya kehidupan ini sebenarnya orang sangat bodoh kalau orang bilang nggak percaya Tuhan gitu ya. Kalau kita kira nggak percaya Tuhan, karena tadi itu kita ada di dunia pasti ada yang menciptakannya. Itu yang harus dijelasin sama dia. Apa yang harus masuk dan juga absolut Tuhan itu harus satu. Karena secara realita tadi yang tadi dibilang bahwa dalam semua metodologi ketuhanan Yunani, India pasti ada Tuhan berantem sama Tuhan. Ketika Tuhan itu banyak, ya mau di Mahabharata, ya kan? Itu pasti ada tuh story Tuhan itu berantem sama Tuhan. Kalau ketika Tuhan itu banyak. Sama Zoroastrian pun demikian gitu. Jadi cuma dalam Islam tidak ada Tuhan bertarung sama Tuhan. Karena Al-Quran bilang menjelaskan kalau Tuhan banyak maka akan justru Islam yang menjelaskan gitu. Kalau Tuhan banyak maka akan ada pertarungan sama Tuhan. Dan itu cuma ada dalam Islam penjelasan-penjelasan seperti itu. Kalau Tuhan banyak, dia bilang maka akan saling menjatuhkan, dan kalau Tuhan banyak berarti Tuhan itu nggak punya kekuatan, berarti ada kekuatan yang sama. Itu cuma ada dalam Islam penjelasan-penjelasan itu, dan itu kita harus buat argumen. Kalau metode sama metode, semua metode sama. Dari bagus urutan dari Go Red. Yes. Ya, metodenya bagus. Tapi memang dalam dakwah ini ya tergantung ya. Maksudnya
kadang-kadang memang mau nggak mau ada orang yang memang mau ngetes saja, nggak mau belajar. Mau nyudut-nyudut. Memang ya kita harus hadapi. Gitu. Ya makanya tadi yang kalau awalnya punya waktu nggak 5 menit apa buat saya jelasin. Kalau misalnya dia nggak punya waktu ya cari waktu lain. Kalau dia nggak mau percaya ya mending nggak perlu habisin waktu sama dia buat apa. Seperti orang kerja yang bilang orang Tuhan kita itu merciful, Tuhan Muslim itu perusak. Dia kill ini. Padahal dia nggak baca dalam Bible-nya itu berapa banyak ya kan kisah-kisah tentang Tuhan yang memerintahkan untuk perang, ya kan? Bani Israel. Dia kan ada yang nggak baca, dia tembak kita karena kita nggak tahu kitab dia gitu. Nah kita merasa, oh iya karena kita baca kitab kita, maka ada kan dulu jihad. Kan dia dalam kitab dia tuh banyak sekali gitu, ya kan? Kisah-kisah jihad itu banyak dalam kitab dia, tapi dia nggak baca dan dia bilang dalam kitab kita tidak ada begitu. Itu problem. Enggak, karena mereka bukan itu sih. Mereka memang nggak ini. Kurang nggak tahu juga mungkin. Memang nggak ini, maksudnya secara umum mereka nggak belajar tentang Bible. Cuma konsep Isa itu pengasih ditampar pipi kiri, kasih tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu yang dibawa kemana-mana. Jadi mereka mengatakan Islam itu jahat dan sebagainya karena konsep Nabi Isa itu pengasih gitu, dan Tuhan mengorbankan anaknya untuk mengampuni dosa semua manusia. Itu konsep itu aja sebenarnya. Sebenarnya itu aja, dan itu ya kalau diusut-usut ya nggak bisa dipertanggungjawabkan juga logika mereka. Jadi cuma masalah dogma aja itu. Dan nggak semua sekte Kristen juga percaya seperti itu ya. Tapi udah mayoritas. Udah mayoritas ya. Ini ada pengalaman kemarin di utara Dawa itu udah ada list 2 orang itu yang nggak usah di DCO. Dia tiap minggu datang ngetes gitu dong. Menyerang, bukan cuma yang kemarin ngasih speech dia. Iya, jadi orang yang begitu. Jadi kalau udah gitu ya udah, jadi frekuensinya berusaha baik, frekuensinya udah nggak sama gitu tadi itu. Kalau sudah different frekuensi ya udah nggak usah di. Bukan hanya different frekuensi, destruktif. Tapi baik ini temanya menarik ya, saya pikir sangat relevan buat especially buat orang-orang yang hidup di negara Western gitu. Ketika kita ngobrol gini kan ini sangat berhubungan dengan filsafat biasanya. Saya melihat biasanya kalau kebetulan saya memang background saya memang banyak kuliah di filsafat, sehingga akhirnya saya sampai masuk ke dalam dunia. Berbahaya mungkin kita sharing buat anak-anak kita yang mungkin nanti belajar filsafat atau apa. Memang saya sempat mengalami bahwa ketika belajar filsafat sangat terlalu dalam itu bisa memberikan doubt pada diri kita sendiri gitu. Makanya perlunya pendamping atau guru, especially untuk pemula-pemula belajar seperti ini ataupun masuk tahap advance. Karena kalau nanti kan kenapa terjadi perbedaan, karena ada perbedaan istilahnya world view-nya berbeda antara Islamic world view dan non-Islamic world view dalam modern era saat ini kita sebut dengan positivism philosophy yang mendasari semua scientific thinking gitu. Positivism berangkat bahwa segala sesuatu harus tangible, harus bisa diterima oleh 5 senses kita. Saya masih ingat pada saat itu Prof. lupa saya kalau nggak salah dakwah atau science of Quran gitu. Jadi ada relevan sekali yang dibilang bahwa contohnya kan pertanyaannya bagaimana membuktikan bahwa afterlife exists. Itu sangat super difficult. Nah, kalau kita menyoroti dari perspektif sains, orang-orang sains itu selalu filosofinya adalah positivism itu. Positivism sangat dipakai dalam konsep berbicara dunia sosiologi. Jadi simpelnya adalah saat itu dia bilang kalau segala sesuatunya harus bisa diterima 5 senses kita, maka ketika kita mati itu hal yang tidak terjangkau oleh 5 senses kita. Nah, saya masih ingat pada saat itu tesis
saya ingin menyoroti seperti apa psikologis orang ketika dia tahu ketika dia about to die. Nah, pada saat itu terhenti karena prosesnya ini nggak scientific nih, karena sudah sesuatu yang di luar five senses, akhirnya di nullified ya. Tapi saya ingat pada saat itu saya bilang ke prof saya, prof saya memang sangat benci Islam, tapi saya senang. Hadis itu memacu saya harus belajar dan harus setiap kali konsultasi tesis bukan tesis, kita malah ya, gue saya wah ini Allah ngirim saya ketemu orang ini mungkin memacu saya harus belajar. Jadi saya ingat, jadi saya bilang pada saat itu justru Islam itu kan Quran dibilang wah ini nggak saintifik gitu karena nggak bisa dibuktikan. Justru Islam itu mengabarkan hal-hal yang nanti akan terjadi tapi tidak tersangkap oleh five senses kita. Kalau sudah tertangkap oleh five senses, maka kita nggak perlu Al-Quran, forget it, kita hanya perlu jurnal. Saya bilang begitu, karena kalau jurnal semua bisa logik. Justru Islam mengabarkan hal yang tidak bisa ditangkap oleh logik kita. Itulah gunanya revelation kan, mengungkapkan. Itu saya bilang disitulah letak keseimbangan Islam, bukan hanya mengajarkan logik. Logik misalnya kita bisa dibaca buku Tahawud Talasifah, sangat tinggi sekali filsafat itu mengajar tentang logik. Tapi satu sisi Al-Quran afterlife bukan ranahnya dunia saintifik nih. Jadi sehingga manusia ada spiritual, ada logik, kayak gitu. Nah, ini yang menurut hemat saya perlu dipupuk basicnya, especially mungkin buat anak-anak atau kita semua yang karena kalau saya pribadi memang saya senang sehingga kayak Fatih itu setiap pagi saya stimulasi. Dia bilang, oh dia mulai bertanya bagaimana saya bisa lihat Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan itu memang saya pancing. Saya kan dia nggak bisa lihat, saya nggak bisa lihat. Tapi saya bilang, saya buka pintu apartemen, dingin nggak? Dingin. Bisa lihat angin? Enggak. Tapi Anda bisa rasakan iya. Saya coba bangun pelan-pelan karena tidak mungkin saya bisa. Nah mungkin ini saya sekedar share mungkin cara kita menanamkan logik, especially ya besar di negara ini kan harus logik. Itu tapi bukan berarti Islam semuanya harus logik. Dan yang terakhir adalah saya mungkin yang kedua adalah kalau kita berbicara dakwah dari pengalaman saya, satu hal yang penting selain kita memupuk, kita harus benar-benar berani go to the ground. Misalnya kita pergi ke medan perang gitu. Saya punya pengalaman satu kali waktu saya di Kanada itu, saya datang memang tidak ada orang Indonesia dan saya tidak ada muslim. Saya menarik. Saya masuk situ dan saya sampailah tinggal di rumah seorang profesor. Profesor ini akhirnya terlibat dengan diskusi saya selama hampir 2 tahun. Setiap kali diskusi dia adalah seorang ateis. Dia bilang saya nggak percaya Islam, saya nggak percaya Tuhan gini-gini. Tapi ya saya ingat pada saat itu ya saya tidak mau berdebat. Saya cuma nungguin. Setiap kali dia masakin saya, pokoknya tadi ya show aja gitu bahwa kita tuh Islam tuh ya harusnya begini, makan nggak pakai ini, pokoknya dibuatlah higienis mungkin. Sampai akhirnya saya masih ingat pada saat itu di kafe dan itu bulan puasa. Setelah lama debat, akhirnya saya kaget. Karena dia selalu nanya kan yang hal esensial kayak gitu, bagaimana Tuhan ada gitu. Sampai satu kali duduk di kafe, saya masih puasa, samar, dan dia nanya, kalau saya jadi kamu kayaknya saya nggak kuat. Puasa sepanjang itu kan, karena baru buka jam 10:30 malam. Akhirnya saya mau ngomong sama kamu satu hal. Apa? I believe that God is the true religion. Saya bilang, bagaimana Anda bisa percaya? Iya, kayaknya selama kita ngomong diskusi ini, yang kamu sampaikan itu logik buat saya. Kan dulu dia agamanya mungkin Buddha, tapi dia keluar jadi ateis. Dari situ saya belajar. Mungkin cara biasanya nih kalau saya lihat teman berdakwah itu biasanya kalau saya lihat orang tuh emosinya keluar duluan nih. Nah mungkin itu kita perlu persistensi mengatur intonasi, emosi ini yang perlu dibangun, mungkin nggak bisa cukup sebulan 2 bulan. Dan saya merasakan, ini saya baru istilah kata tanda kutip dakwah 2 tahun lalu udah ngos-ngosan. Mana yang 14 tahun Nabi dari scratch gitu kan. Sehingga saya pikir, wah ini memang kita perlu sabarnya luar biasa gitu. Makanya akhirnya saya belajar, kalau teman-teman tahu ada Chris Voss. Chris Voss itu dia lead FBI-nya untuk negotiation. Jadi di dunia ini bagian negotiation cuma ada di FBI.
Nah, Chris Voss adalah orang yang terkenal bagaimana dia terkenal negosiasi dengan para teroris dan segala macam. Dan di situ saya banyak belajar bagaimana cara bernegosiasi diambil lalu kita pakai untuk delivering information untuk tentang dakwah dan sebagainya. Karena itu membangun persistensi kita untuk menyampaikan. Kalau hari ini ya udah kita pulang lagi, coba lagi besok pulang lagi. Ya sampai nggak suka ya udah kita mungkin perlu belajar lagi dan segala macam. Ya kalau memang gagal itu biasalah. Yang namanya orang riset belajar pasti ada gagalnya. Maksudnya samalah berdakwah ya. Ya go back lagi ke paradise ya kan, berapa banyak nasi yang dihadirkan contohnya gitu. Resultnya gimana? Kenapa? After 2 years tadi resultnya? Ya dia bilang pada akhirnya kayaknya saya belum itu tadi saya belajar hidayah Allah tuh bukan kita sebenarnya udah percaya Tuhan, dia percaya akhirnya ya itu udah ada tapi saya kayaknya saya nggak kuat ngejalanin ritual Islam gitu. Ya saya bilang itu yang saya ingin maksud dengan guidance of God. Mungkin one day Anda akan terima guidance. Pernah dapetin yang kayak seperti ini. Karena tadi itu orang-orang yang seperti ini itu ya dia melihat di end. Contohnya dia lihat Pak Ihsan. Dia nggak lihat Pak Ihsan sebelum dia jadi PhD, gitu ya kan? Waktu dia TK, dia lupa. Itu, ya itu makanya dia nggak lihat. Dia lihat Muslim yang udah jadi. Betul. Nah, ketika dia lihat yang belum udah jadi, dia akan pikir saya nggak mungkin jadi seperti itu. Contoh seperti aneh. Aneh lihat begini, kemudian aneh lihat Mike Tyson. Impossible aneh jadi Mike Tyson. Padahal ketika di Kobuzer, ya Anda suka ikutin juga kan iniannya dia kan bikin gym kan buat gym. Dia bilang tidak ada orang yang tidak bisa jadi badannya seperti dia. Dia bilang saya bisa garansi orang yang cungkring yang nggak doyan makan yang timbangannya cuma 40 kg datang ke saya setelah 3 bulan dia akan jadi seperti saya. Bayangin dia bisa garansi sama dia garanti itu. Jadi karena orang-orang itu orang-orang yang ibaratnya ateis dia melihat barang jadi di compare sama dia yang tidak pernah latihan. Makanya Allah suruh kita sholat setiap hari, puasa setiap tahun, dalam ini berlatih setiap seminggu 2 kali seminggu. Itu latihan-latihan itu membuat kita growing. Contoh kita nggak bakal kita kalau lihat contoh nih udah hafal, kita pikir Quran, kita udah crazy, nggak mungkin bisa kita hafal Quran udah umur segini. Mungkin kan kita bilang gitu kan? Tapi kan ternyata kita lihat ada orang umur 60 baru hafal Quran, yang sama sekali dia nggak pernah ketemu Quran gitu kan? Ada orang yang ternyata bisa gitu, cuma usaha aja. Jadi kalau kita lihat memang lihat endingnya orang, kita nggak bakal impossible. Tapi kalau yang orang bilang gini, kemarin Anda tadi pagi baru dapat pertanyaan sama orang, Ustadz, apa namanya, Ustadznya lupa namanya. Dia bilang ya Ustadz, saya itu sudah 30 tahun masuk Islam, ya, tapi sampai sekarang saya belum bisa sholat. Dia bilang, apakah sholat saya diterima yang selama ini yang saya itu sholat ibaratnya yang semampu saya, gitu dia bilang gitu kan. Apakah saya sholat? Tapi saya masih Islam, saya terima Islam. Apakah sholat saya diterima yang 30 tahun saya masuk Islam dengan sampai sekarang saya belum bisa full hafal semuanya gitu. Kata Ustadz itu, Ustadz Yahya, bukan yang bukan yang NU. Yes. Atau dia bilang Buya Yahya. Dia bilang sebenarnya Islam itu mudah, ya kan? Cuma kita harus ada improving, ya kan? Tadi itu kita nggak stuck dalam artian begitu aja gitu. Islam belum bisa sholat, yang penting gerakannya, ya kan? Gerakan itu bisa diikutin. Setelah gerakan bisa diikutin, kemudian kalimat-kalimatnya Allahu Akbar. Masa nggak bisa? Bisa kan Allahu Akbar? Setelah ikut Allahu Akbar, masa baca Al-Fatihah nggak bisa? Al-Fatihah itu cuma ibarat cuma 7 begitu. Kalau diusahain bisa. Pun kalau tidak hafal, kita boleh tulis dengan bahasa Indonesia, kita baca, kita kantongin, itu akan terima. Dan kita baca yang lain itu menyusun. Gitu. Setiap sholat kita baca, apakah itu sah? Bagi orang yang tidak mampu, idiot mungkin, ya kan? Orang idiot lebar susah banget mau hafal. Dia baca itu sah, sholatnya itu sah. Jadi tidak ada alasan bahwa kita itu tidak bisa sholat. Kita bisa tulis, kita taruh di kantong, kita mau sholat, kita baca. Nggak mungkin kamu 30 tahun kalau kamu melakukan hal-hal yang dia bilang ini, kalau ada orang Islam selama 30 tahun dia tidak bisa sholat, saya tidak menyalahkan kamu, gitu. Yang saya salahkan guru kamu.
kecuali kamu tidak punya guru, itu salah kamu. Nah, kecuali kamu jadi Islam kemudian kamu nggak berguru, nggak belajar, berarti memang kamu salah, ya kan? Yang salah itu kalau kamu memang Islam dan kamu merasa kamu tidak tahu apa-apa, kamu harus belajar. Yang salah, kamu akan disalahkan karena kamu tidak menuntut ilmu. Tapi kalau kamu sudah menuntut ilmu, tapi 30 tahun kamu tidak bisa sholat, berarti yang salah gurunya, gitu. Yang salah gurunya, cara mengajar kamu, gitu. Karena guru itu nggak mungkin anak itu murid itu nggak bisa dalam 30 tahun nggak bisa sholat, itu impossible, gitu. Jadi yang salah ya tinggal kamu lihat yang mana, apa memang kamu yang salah atau guru yang salah. Ya jadi ya kalau yang tadi itu ya Anda bilang tadi itu karena dia itu melihat hasil jadi merasa berat. Iya mungkin nambahin tapi agak banyak mungkin ini aja yang sedikit aja soal kalau udah biasanya ya setelah ngejelasin ini terus kalau orang udah percaya semua itu harus di acknowledge per poinnya tuh make sense nggak, dia percaya nggak, sampai terakhir itu ya kita invite ke Islam. Jadi kalau nggak di invite ke Islam itu seperti kita cerita misalnya ini rumah saya bagus loh gini halamannya luas segala macam, terus kita tutup pintu kita nggak ajak masuk. Kalau kita nggak ajak dia ke Islam tuh seolah-olah kita udah cerita-cerita, kita nggak ngajak dia masuk gitu. Dan satu poin lagi biasanya sebelum ngajak ke invite ke Islam, jelasin rukun Islam secara garis besar. Jadi bahwa kalau udah jadi Islam tuh syahadat, terus nanti kamu ada sholat, ya sholat tuh begini terus kalau puasa tuh ya kalau nanti nggak mampu gimana, jadi ditanyain kira-kira ada yang ditanyain nggak dari rukun Islam ini mampu nggak, kalau nggak mampu ntar dia ya buat diskusi tadi itu progresnya gimana gitu. Jadi nggak saya harus langsung sholat 5 waktu misalnya kan, kalau saya nggak hafal gimana ya belajar gitu, jadi dia kebayang gitu apa yang harus dilakukan stepnya yang tadi. Yang banyak gagal juga saya lihat di New Muslim Project itu problemnya itu nggak ada stepnya. Jadi setelah ini tuh apa? Saya udah bilang kalau sebenarnya setelah dia masuk Islam ya dia harus belajar ngaji juga kan, belajar ngaji kan. Walaupun itu dari alif-alifan kita harus sediain guru ngaji. Jadi Muslim Project-nya itu ada. Tapi ini kita cuma sampai di pintu aja. Begitu dia di pintu lepas ya. Walaupun ada pengajian bulanan, ada pengajian tapi dia itu bukan butuh tablik, ya kan? Dia perlu tarbiyah. Nah, itu. Ya, jadi seperti Rasulullah SAW, ya kan? Begitu orang masuk ke Madinah dipersaudarakan, ya kan? Sama orang yang memang udah ahli, ya kan? Dipersaudarakan dan tiap ada konsultasi, kan? Satu man to man lah, man to man yang menjadikan orang itu kuat, gitu. Nah itu kita di sini tuh kurangnya itu, gitu. Jadi kita cuma masukin dia ke dalam Islam, kemudian kita happy. Kita lupa dia itu akan lepas gitu karena dia nggak punya senjata yang kuat untuk mempertahankan dirinya dalam Islam gitu. Itu aja. Anda lihat pun anak-anak kita nih kalaupun anda ngobrol gitu urusannya masalah itu aja, dia bilang kalau saya ngomong sama teman-teman saya di sekolah itu saya selalu nggak bisa nggak tahu jawabannya. Apa jawabannya kalau begini, apa jawabannya kalau begini, kita nggak tahu jawabannya. Jadi lemah banget ibaratnya mental tentang Islam itu lemah. Sebenarnya kita penting ini yang begini-begini untuk anak-anak, terutama yang mereka growing up di sini, lahir di sini penting sekali karena buat mental dia, memperkuat mental dia. Ya. Saya setuju. Sebenarnya saya lebih concern masalah anak-anak kita sebenarnya. Karena saya lihat kayaknya mereka take it easy about religion gitu kan. Jadi gimana ya? Gini ya, kalau memang segala sesuatu tergantung pada Allah kan. Tapi kalau di Indonesia kalau ikut-ikutan itu mayoritas Muslim, gitu kan. Kalau sini kalau ikut-ikutan mayoritas Muslim, gitu kan. Itu masalahnya, gitu kan. Jadi pengaruh di luar itu banyak banget, gitu kan. Jadi memang kita harus kuat, gitu. Kalau di Indonesia kan nggak kuat pun kita mungkin terikutnya sama orang-orang Muslim lagi, gitu. Sosial kontrol. Mungkin yang seperti ini akidah ini kita harus invite anak-anak kita juga untuk mendengarkan ini. Program kayak gini-gini, tapi bahasa mereka kan juga mereka jadi program yang reguler. Mereka pasti pertanyaan lebih liar. Saya suka nih. Di mana? Di IOE ya. Sebenarnya liar pertanyaannya. Ini program di Masjid As-Salam ada, Masjid At-Taqwa ada, di Al-Manar ada.
Datang, nggak datang. Ya kan? Jadi ya mau nggak mau kita bikin di sini. Sebenarnya ini Pak Akmal udah mengundang, udah Isan dan kawan-kawan itu udah dapat yang ini kayak gini. Cuman nggak diterusin, berhenti. Waktu lockdown kemarin dari Feros kan itu, Feros udah ngisi, udah 2 kali session. Tapi itu kayaknya stop di situ. Presidennya sibuk sih soalnya jadi. Nggak, maksudnya kan karena nggak harus tatap muka juga kalau itu. Ini perlu. Ini Karena kemarin waktu masih online. Seru gitu, maksud karena itu kegelisahan mereka gitu loh. Ya itu tadi ya, saya ditanya gini, saya bilang nggak mungkin satu sesi kan perlu berkali-kali, apalagi banyak kan anaknya. Itu mungkin perlu orang yang kayak tadi tarbiyah 1 orang. Jadi kegelisahan mungkin mereka nggak berani nanya di rumah sama orang. Lu ngapain nanya-nanya? Don't ask the question. Itu kan menutup kreativitas anak. Mungkin kalau ada 1 orang yang tahu, oh kalau saya pertanyaan gini di IC saya tanya nih apa yang jenggotnya panjang, apa yang pendek, sehingga pertanyaan itu saya lemparin ke dia gitu. Nah orang-orang narsum ini coba menjawablah pertanyaan-pertanyaan sehingga anak itu tuh enggak daripada dia nyari chef Google, pas ketemu websitenya dan di YouTube di apa lebih banyak si A atau orang Islam murtad apa itu banyak. Afan summer nih. Iya. Tunggu sebentar, sebelum dilanjut Afan. Maaf, Afan Anda potong terpaksa karena ada waktunya, ada larut juga. Jadi untuk pengajian kita terpaksa kita tutup dulu. Afan, nanti kalau mau diskusi lagi selanjutnya setelah ini silakan. Cuma tutup dulu. Pak Aryansyah, Pak Faisal, apa lagi itu? Online. Jadi jazakallah khair Ustaz Bayu atas tausiahnya. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan tanggal 2 Januari, jangan pada kabur tanda kutip. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.